Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala yang Allah beri. Alhamdulillah, Allah telah hidupkan kita balik. Allah beri nikmat iman, Allah beri kesempatan beribadah, berzikir. Itu tidak bisa kita bayar dengan uang. Bagaimana caranya mensyukurinya? Alhamdulillah, dengan memuji Allah dan memanfaatkan asajo yang Allah hadiah kepada yang Allah ridhai dan untuk ketaatan. Semoga syukur ini menambah nikmat itu, tambah nyaman beribadah, tambah nikmat beribadah, tambah bersemangat beribadah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah sampai juga di surah Al-Baqarah 141. Akhir ayat juz yang pertama. Jadi kajian tafsir yang kita mulai sejak 1 Ramadan sampai kini 22 Safar. Berarti Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Hampir 6 bulan. Jadi kalau sekiranya rata-rata 6 bulan sajus, kita butuh lebih dari 10 tahun untuk menyelesaikannya. Tapi tidak masalah. Yang penting kita mohon kepada Allah, taruh kita membaca Al-Quran, taruh kita memahaminya, belajar. Yang menyampaikan dia Allah kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, ilmu. Yang mendengar pun demikian. Dia Allah kesempatan. Kalau kini alhamdulillah tidak bisa langsung, ada titipannya, rekamannya bisa. Alhamdulillah. Kemudian kita berkirim salam berselawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita tahu Al-Quran sebab Allah turunkan ke beliau. Makanya sayang ke beliau pun kecil Allah lah sama ju sayang kamu. Taat kepada beliau, kepada Nabi, itulah sama taat kepada aku, kata Allah. Ya, makanya hadirkan sayang cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita itulah yang akan membuat kita bersabuk je beliau, bisa menemani beliau di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Surawawa, bapak-bapak, ibu-ibu, begitu pun jemaah surau milenial, kurang surau milenial yang mengakses kajian ko di channel YouTube Surau Milenial. Terus sahabat Afrinal Yunas Official yang mencaliaknya melalui fanpage atau halaman Afrinal Yunas Official. Ditambah jojo pendengar radio Resfor 100,5 FM Padang Panjang, radionya SMP Negeri Ampe Padang Panjang.
dan siapa saja kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita lihat Al-Quran, tilka yang demikian atau itu ummatun, itulah ummatun, itulah umat qad khalat yang telah qad telah khalat itu berlalu, khalat khala yakhlu, kalau khala itu arti kosong, kalau kosong berarti kan lah tidak boleh. Itulah umat yang lah berlalu, lah selesai, lah habis tu lah. Kalau beraja lah selesai beraja itu. Laha bagi umat itu maka sabat apa yang ia usahakan. Ayang nyo usahawan itulah nyo dapat. Saya yang menanam tapi ndak leda. Kadang wak nanam orang nanam kalau nanam kerambi itu kerambi yang ada kini ke maksud sia yang menanam tu maksudnya karena inyo yang berusaha berbuat pasti inyo yang akan mendapatkan hasilnya. Ndak mungkin orang lain. Laha maka sabat. Kadang apa itu saya menanam itu kayak jargon apa pepatah itu kan ada maksud-maksud tertentu yang membuat manusia tentu ada titik lemahnya tu. Nah, kalau Allah mengatakan umat itu yang berusaha nanti laha maka sabat. Inyolah yang akan mendapatkan. Walakum dan untuk kalian yang kita dapat usaha maka sabtum apa yang kalian usahakan. Itu pasti. Kalau di dunia bisa dia berusaha orang dapat. Awak yang kerajo orang taruh tangan. Nah, itu di dunia. Tapi kalau hitung-hitungan juga Allah laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Kalau hitung-hitungannya juga Allah jaleh. Tidak akan berubah. Tidak ada istilahnya wak kerja orang taruh tangan. Tidak ada tu. Maksudnya orang taruh tangan tu orang dapat isi. Orang amplop dapat. Kadang-kadang awak dapat amplop orang dapat isi. Ya. Jangan tu amplop kan. Nah, kalau urusan sama Allah laha ma kasabat. Bagi umat itu ya udah ayahnya kerajuan dulu tu yang dapat. Walakum ma kasabtum. Bagi kalian juga apa yang kalian usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa dan la tidak tus'aluna kalian ditanya. Sa'ala yas'alu artinya bertanya. Kalau su'ila yus'alu ditanya. Kalau tus'aluna kalian ditanya. Dan tidaklah kalian ditanya. Ditanya itu bisa jadi ditanya-tanya atau pertanggungjawaban. Biasanya orang ditanya itu karena bertanggung jawab. Sa'ala yas'alu. Kalian tidak akan ditanya amma atau diminta pertanggungjawaban amma an dari ma apa-apa kanu ada mereka ya'maluna mereka lakukan. Kanu ya'maluna. Kalian tidak akan ditanya dari apa-apa yang mereka lakukan. Karraraha li'annaha tadammanat ma'na tahdid wa takhwif. Dalam ayat 138. Ya, 138 coba saya lihat. Hah? 134 maaf, 134. Dalam ayat 134 itu persis sama. Persis sama. Tidak ada bedanya. Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalau dalam Al-Quran yang baru-baru kini itu halaman aja beda, balik bertimba saja. Balik bertimba mana. Jadi Allah karraraha, Allah mengulangi ungkapan yang sama. Li'annaha tadammanat ma'na tahdid wa takhwif. Jadi ulangan tu kadang untuk mengingatkan atau menakut-nakuti, memperingatkan. Jadi diulang-ulang tu kan supaya Allah ingatkan. Ingatnya, itu kan perkara yang dulu lah disebut. Kalau masih berbangga-bangga aja masa lalu, lah lewat. Kalau ni menyalahan juga dulu-dulu, lah lewatnya.
Kalau mau muji-muji, sebaliknya yang muji-muji dah lewat. Orang Yahudi muji-puji keturunan, oh hebat, dapat banyak nikmat. Karena memang Allah inni faddaltukum 'alal alamin. Allah waktu di zamannya orang Yahudi memang terbaik. Apa sajalah makanan dari sarugo, air dipukul keluar. Tapi itu sudah qad khalat, sudah lewat. Kalau mereka beriman ya dapat pahala. Kalau tidak beriman ya siap-siap lah bisa. Ini kalian lah, ya, ikut tugas awak lah. Ini kalian lah. Setelah itu kan dikaji oleh Allah, diberikan pemahaman, diberi ilmu oleh Allah berkaitan dengan nabi-nabi. Orang Yahudi Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim itu Yahudi. Nasrani pun mengatakan itu para nabi-nabi itu bagian darinya. Iya, itu sudah lewat ke Allah. Selalu Allah mengucapkan itu lewat, dah lewat. Dia qad khalat. Kini kau wa'ba'a. Jadi diulang-ulang tuh ai idza kana ulaikal anbiya ala imamatihim wa fadlihim yujawizuna yaksibuhum fa antum ukhra. Beda gitu. Lain loh. Ya mereka sudahlah. Para nabi-nabi itu yang memimpin mereka dahulu, ya dah selesai masanya. Dah bukunya dah tutup. Ketika Allah meninggal, tutup buku. Kini awak balik, itu awal. Jadi 2 kali diulang oleh Allah. Kalau petang mengingatkan ya masa lalu, udahlah selesai. Jadi kalau berbangga-bangga dengan masa lalu, awak keturunan terbaik, ya awak juga suku awak ternama, terbesar dengan jumlah, dengan kualitas, untuk apa? Kini kalau orang dulu mau tekanan, mau pesan Buya Haji Mukhtar, kalau sudah pandai membaca sejarah, hendaklah pandai pula membuat sejarah. Haji Mukhtar orang merunggi pesantren Takpus. Nah, itu guru. Karena di pesantren Sinan, memang kajian subuh kau inspirasinya di salah satunya dari beliau. Kami di pesantren tiap subuh, kadang kajiannya itu kayak itu saja diulang-ulang. Termasuk ungkapan beliau kau tiap paginya ulang, bukan suruh ulang. Coba. Dan di antara yang masih kini punya catatan beliau dan mengingin pesan-pesan. Kalau sudah pandai membaca sejarah, kini kita lah pandai membaca. Hendaklah pula pandai membuat sejarah. Di jangan membaca aja, kita mesti buat sejarah. Orang yang pandai membuat, yang kedua, orang yang pandai membuat sejarah yang baik, berarti banyak amal baktinya. Yang baik ya. Nah, konya lakum makasabtum, laha makasabat. Ayang ulah di kerajaan itu sejarah tuh kalau baik, kita banyak amal. Sejarah itu artinya ayang kerajaan kini kan itu jadi sejarah masa depan. Nah, kalau bahasa nak muda kisah klasik masa depan. Nah, ayang kita kerajaan kini kok besok akan jadi sejarah. Ya, maksud sejarah itu yang lah berlalu kan. Kalau arti kata sejarah itu artinya pohon, enggak pohon sejarah. Jadi mengakar ke ujung nanti. Nah, orang yang ujung saya yang tahunya, di bawah kan tidak tahu orang kan. Buah hasilnya. Nah, orang yang pandai membuat sejarah yang baik berarti banyak amal baktinya. Orang yang banyak amal baktinya yang ketiga, singkat umur, lama hidupnya. Mungkin usia 60-annya, mungkin usia 70-an, atau pendek celai atau 50-an. Tapi hidupnya lama. Singkat umur, lama hidupnya. Celai Buya Hamka masih ada tafsir namanya Al-Azhar. Ulama iko Imam Qurtubi beliau ndak boleh kita baca. Imam Ibnu Katsir masih kita bahas. Banyak kitab-kitab ulama-ulama yang hebat-hebat. Beliau sudah ndak ada lagi. Singkat umur, hidupnya lama, dikenang orang. Kalau orang bisa membuat sejarah yang baik, maka siapkanlah agar kira sejarah yang baik yang bisa dikenang minimal di anak, cucu, kemenakan, keturunan kita. Karena kan sebelumnya kan bicara tentang keturunan kan. Ayat petang Ibrahim, Ismail,
Ishak, aku anak Ya'qub cucu wal asbat, generasi yang dua balik anak-anak Nabi Ya'qub. Itu kan perkara keturunan. Jadi memang harus ada disiapkan. Maka pun di beberapa grup WA ingin kajian kita kok di bukuan ditulis terus di bukuan. Supaya ini kan tematik sifatnya. Tiap hari ada tema-tema tertentu. Satu ayat kok tema, kadang satu ayat dua ayat. Yang paling banyak tu digabungan ayat yang berkenaan Nabi Musa diminta untuk menyembelih sapi. Itu panjang tu. Dalam satu hari panjang ayatnya. Nah, tematik tu kalau bisa dibuat buku. Semoga apa? Supaya ayang kita kerajuan ketika kita baca buku tu, kita pun karena kita hadir dalam majlis kok, kita mandangannya connect, atau kita mendengar videonya, cari bukunya. Ayang di buku tu sesuai dengan videonya. Nah, itu dalam rangka apa? Membuat sejarah. Minimal sejarah untuk diri awak. Sejarah untuk diri awak. Kalau bahasa petang ya Allah, ketika malaikat bertanya angku agama Islam, kitab apa? Al-Quran. Bukti Al-Quran tu kitab maka. Tiap pagi kami bahas malaikat. Kawan kami itu di komplek. Bahkan kalau yang di rumah kami dengar tiap hari malaikat. Tiap hari kami baca, kami pahami. Tiap hari 6 bulan selesai sajus. Tidak itu kami punya buku kira-kira model itu. Apa kira-kira yang bisa sejarah hidup kita yang bisa bermanfaat untuk masa depan. Ya maksudnya tidak hanya sekedar menyelesaikan soalan malaikat tadi gitu. Minimal kan lah ada bekal kita memahami kitab kita sendiri. Saya yang pandai berbuat sejarah yang baik berarti banyak amal baktinya. Orang yang banyak amal baktinya singkat umur, lama hidupnya. Ia disebut manusia teladan, bukan meneladan. Itu kecebuyat. Inyo teladan. Kenapa? Inyo kalau teladan tu di muka. Nak pengikut. Kalau kita lah buat sesuatu, orang yang ikut awak. Tapi kalau awak ikut orang aja berarti kita penurik baru. Itu pesan Buya dulu tentang ayang kaki kita kerajuan. Kalau sudah pandai membaca sejarah, hendaklah pandai pula membuat sejarah. Orang yang pandai membuat sejarah yang baik berarti banyak amal baktinya. Orang yang banyak amal baktinya singkat umur, lama hidupnya. Dia disebut manusia teladan, bukan meneladan. Inilah tilka ummatun qad khalat. Jadi semua kita pasti khalat. Semua kita pasti khalat. Kini ado kan nak salamu ado siko dah. Bisa entah siapa mau nyi surau ke 10 tahun 20 tahun yang akan datang atau 30 tahun yang akan datang. Itu anak-anak awak lah. Atau koyo dia nyaman. Kalau nak aman kau karena kalau itu tidak tahu semuanya akan khalat. Laha ma kasabat, yang lalu umat yang lalu bagi mereka sudah ada lah catatannya. Walakum ma kasabtum, bagi kalian apa yang kalian usahakan. Yang jelas wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Apapun yang mereka kerajuan nak kita memikul itu. Kalau dalam kajian petang wala taziru waziratun wizra ukhra. Maka seseorang tidak akan memikul dosa beban dari orang lain. Jika kalau yang salah dulu mengalawak nangguang, nyolah nangguang. Betul pun kalau nyo baik, kecuali kebaikan yang diwariskan. Dia anak anakku diajar lo ke orang, diajarnya lo, itu yang makanya ilmu tu alimna ma yanfa'un. Allah agih kami ilmu yang bisa kami manfaatkan. Wanfa'na bima 'allamtana. Beri kami manfaatnya dari apa yang ilmu yang kami dapat. Kadang ada ilmu yang dapat dawak tapi belum bisa kita manfaatkan. Alun bermanfaat untuk itu yang kita tahu tiap pagi kita minta kepada Allah. Maka diingian balik 103 sampai disabit Allah. 101 penutup juz iko. Karena kajian tentang masa lalu kok berakhir di siko. Biswa itulah berkenaan dengan kondisi Nabi Muhammad bersama para sahabat-sahabatnya di Madinah. Jadi berkaitan dengan kondisi orang-orang yang dahulu berakhir di situ.
Biswa memang juz yang kedua berkaitan dengan kondisi masalah perubahan kiblat. Berarti kan yang update di zaman Nabi ketika awal-awal. Ya, kalau berkenaan dengan masa lalu qad khalat. Kini alai. Itulah yang bisa kita fahami. Sisi lain ada tambahannya, kita pun merasa sedih dengan anan terjadi di sore petang di Ulaan. Ini kan bulan Safar ada orang berkunjung. Memang tujuan awal dari Basapa itu adalah berkumpul bersama-sama murid-murid, guru, karena gurunya meninggal. Setahun sekali kita berkumpul sama-sama, kita mendoakan guru karena guru lah meninggal. Cuman itulah karena dah tahun ke tahun jadi tradisi. Ada yang berlaku salah banyak, ada yang menyembah meminta-minta ke kuburan, itu kan tidak baik. Kalau ziarahnya kita sepakat itu boleh. Yang salah-salah saja dipelokan. Yang berarti dilarang orang ziarah enggak. Silakan ziarah, tapi ziarahnya ziarah sunnah saja. Jangan sampai minta-minta sholat nak menghadap ke arah kiblat lah, ke kuburan, itu tidak boleh. Ya, pokoknya jangan yang aneh-aneh. Itu sedih awak ketika petang badai itu pohon tumbang mencederai beberapa orang, dan bahkan ada yang meninggal, 1 orang kabarnya. Jadi ya semoga jangan sampai ibadah sunnah dicampuri dengan hal yang bermasalah. Kita niatnya beribadah ternyata salah. Sama jo maisi petang, maisi MB bocor. Disangka kok lah penuh MB wak kiranya bocor gitu. Jangan sampai beribadah disisipi dengan ritual-ritual yang membuat ibadah kita. Kita sedih, kita berduka, tapi bisa juga menjadi pelajaran ya. Boleh menjadi teguran atau yang jelas usahakan kita beribadah dasarnya ada, ketika itu jangan dicampuri dengan hal-hal yang lain. Ya rancak ziarah, rancak mengingin mati kan rancak, tapi jangan sampai menggunakan kuburan ada ayat tertentu yang kita bawa dari Sinan atau kasih-kasih yang kita yakini, janganlah. Ya ziarah bagus. Bahkan Nabi tiap malam berziarah malahan ke Baqi. Menjelang beberapa waktu menjelang kematian beliau, hampir tiap malam beliau pergi ke Baqi. Ya sekitar 250 meter lah dari rumahnya. Malam-malam ke Baqi. Bahkan Umar bin Khattab tuh berdialog jo kuburan tuh. Ya kalian yang kalian dapean kumah lah. Yang kalian lakukan dulu tuh lah kalian dapean. Istri yang kalian tinggalkan tu lah nikah lah juga, beli harta yang kalian tinggalkan tu lah dipakai lah, orang lah dibagi-bagi lah. Dialog model itunya. Berarti kan ziarah kubur bagian dari sunnah. Kalau bagian dari sunnah, jangan campuri dengan hal-hal yang berbau syirik atau bahkan membuat dosa. Yo yang menziarah ya di kuburan, maka yang di pantai ada loh berdua cewek kan. Jadi bukan masalah tidak bolehnya. Ziarah itu sunnah, tapi jangan pastikan jangan ada berbau syiriknya. Boleh jadi ya, semoga yang meninggal itu ya, diampuni oleh Allah dosanya, dirahmati oleh Allah, tapi menjadi pelajaran hati-hati ke depan. Jadi maka sahabat ingat yang kita lakukan itu yang akan kita dapatkan. Pasti itu hukum Allah. Lakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalian tidak ditanya, iya kita tidak ditanya, tapi minimal kita ditanya tentang Allah disampaikan alun. Jangan kita tidak ada berdakwah mengingian saudara awak. Kini kan dalam rangka kita mengingian disiko mengingian saya mendengar tu merasa teringat yang diingat kalau mengamalkan satu sunnah, jangan dicampuri dengan hal-hal yang bikin kita bermasalah. Ya di Sinan banyak nilai ekonominya, ada banyak ide ekonomi orang semua. Tapi jangan lakukan dalam berziarah hal-hal yang bermasalah secara hukum Allah. Ziarah ya buka sendal. Coba aja lihat video-videonya terompa pakai tadi. Itu bagian dari kalau orang tahu sunnah
masuk kuburan, sendal buka, alas kaki buka, baca salam. Ya, berdoa, mendoakan orang yang meninggal, mati, bukan minta doa, minta Pak Ustadz doa namboyo ke Allah, minta ke Allah. Akal kebalik jadi. Mereka tidak bisa bikin apa-apa lagi. Kita yang mendoakan semoga Allah rahmati. Terus kalau memang tujuannya silaturahim, ya bersilaturahim, saling-saling sesama murid, sesama anggota. Jangan melakukan sesuatu yang bermasalah. Ya boleh jadi ya itu bagian dari Allah mengingatkan. Jadi ulangan untuk mengingatkan. Tiap tahun diulang-ulangnya peristiwa itu. Kini diingat Allah. Ambo khawatir kini kamu ke kampung. Kini tanggal 30 September. Peringatan gua ditugu jangan pako ditugu sinantu pako terjadilah macam-macam badai segala macam. Wallahu alam. Lakukan sesuatu itu untuk mengingat kebaikan, jangan sampai perbuatan baik diselipi dengan perbuatan yang mungkin nanti bermasalah di hadapan Allah. Semoga Allah selalu melindungi kita. Di akhir kajian kita sama-sama berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Khusus kepada orang tua kami yang sudah tiada ya Allah, ampuni dosa mereka, rahmati mereka. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jadikan kuburan mereka taman-taman surga ya Allah. Pertemukan kami, jadikan kami bersama-sama nanti di surga Firdaus-Mu. Untuk orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, panjangkan usia mereka dalam kebaikan, sehatkan mereka, husnul khatimah, biqauli la ilaha illallah. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak keturunan kami yang saleh-saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muyassir kull 'asir, yassir 'alaina kull 'asir li'anna kull 'asir 'alaika yassir. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, saudara kami, keluarga kami, bahkan kami punya hajat, punya kebutuhan, yang susah mudahkan ya Allah, yang sulit lancarkan ya Allah, yang butuh hajat penuhi ya Allah, agar kami semakin dekat, mereka semakin dekat dengan Kau ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah, sehatkan kembali agar bisa beribadah kepada Engkau dengan sempurna. Jadikan sakit mereka penggugur segala dosa-dosa mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.